Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini Pak Aksan mau mengganti IC memori atau IC EEPROM pada efek gitar Markov dengan tipe AX 1500G gitu ya. Untuk gejalanya biasanya kalau kita hidupkan, efek pertama kali kita hidupkan itu ada di indikator 7 segmen itu menunjukkan menunjukkan error ya. Terus di LCD-nya ini ya, LCD ini itu menunjukkan keterangan reload gitu ya. Kalau kita exit ya langsung bisa digunakan, cuma kembali ke settingan pabrik gitu ya. Atau kembali ke apa tuh namanya, seperti format factory gitu ya. Itu teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa untuk pemasangan dan pengambilan IC memori itu harus hati-hati gitu ya, jangan asal gitu, dan melakukan analisa yang tepat, dan juga jangan sampai terbalik dalam pemasangan. Analisa yang tepat salah satunya tadi itu adalah dengan melihat ciri-cirinya, yaitu di 7 segmen itu di saat kita hidupan pertama ada keluar tulisannya di sini ya, dan di sini ada keterangan reload itu. Jadi coba saya hidupkan ya. Sebentar, saya ambil colokan untuk adaptornya. Seperti ini ya. Ini saya on kan. Nanti di sini ada tulisan ya, ini saya kondisikan seperti ini. Nah, langsung gitu ya. Bisa dilihat kan teman-teman. Saya matikan lagi ya. Seperti ini. Gitu ya. Semoga aja kelihatan ya. Saya ulangi lagi. Gitu ya. Oke. Untuk IC EEPROM atau IC memori pada COG AX 1500, pada AX 1000, pada Zoom ya, G series, itu tidak ada hubungannya sama hilangnya suara gitu ya. Tidak ada hubungannya sama ngacak gitu. Kalau sudah diganti IC memori terus bisa menyelesaikan masalah dalam hal ini adalah efeknya bisa secara program bisa normal kembali ya, tetapi tidak keluar suaranya. Nah, itu biasanya terjadi komplikasi, atau terus ngacak, itu berarti terjadi komplikasi. Istilahnya itu ada kerusakan lain selain IC memori EEPROM gitu teman-teman ya. Jadi analisa yang tepat itu adalah yang sangat penting gitu ya. Yang paling utama adalah analisa yang tepat gitu. Ini udara di sekitar Pak Aksan. Ini tanggal berapa ini ya? Ini tanggal hari Senin ya. Saat video ini dibuat April ya. Berarti tanggal berapa ini? 6 ya, tanggal 6 April gitu ya. Tanggal 6 April ini cuacanya sangat panas sekali gitu. Terus Pak Aksan juga pernah melakukan analisa yang salah gitu ya. Jadi pada waktu Pak Aksan masih nyervis efek itu, ditungguin karena rumahnya jauh. Saya kira cuma sekedar ganti IC memori. Ternyata pemilik efek itu entah kurang paham atau tidak jujur gitu, mengatakan hanya reload saja gitu. Padahal kalau di exit itu dia langsung jalan, bisa keluar suaranya, harusnya gitu ya, harusnya gitu. Tetapi kalau terjadi komplikasi biasanya ya ketambahan ngacak, terus ada tidak keluar suara gitu ya, terus LCD-nya itu redup, itu komplikasi istilahnya itu. Jadi untuk AX 1500 dan AX 1000 itu
kalau rusak memorinya saja, itu rusak IC memorinya saja itu gejalanya seperti tadi, ada keterangan di sini, terus reload gitu ya, ada tulisan reload pada LCD-nya itu. Kalau untuk zoom yang G series itu ya macam-macam itu. Biasanya itu salah satu gejalanya itu mati, efek mati. Tetapi efek mati itu tidak hanya IC memorinya saja, bisa IC RAM, bisa IC regulator, bisa komponen pendukung yang lainnya. Itu teman-teman ya. Langsung aja kita eksekusi pengambilan IC-nya dulu ya. Nah, ini kita kasih plug seperti ini. Terus kita coba kita angkat dengan menggunakan solder uap, atau teman-teman kadang sering menyebutnya dengan blower gitu ya. Jadi kalau mengambil IC ini harus hati-hati. Sebab di sekitar IC ini itu ada beberapa komponen yang lainnya gitu. Jadi ya harus hati-hatilah intinya. Nah, seperti ini IC-nya sudah kita ambil ya, kecil ya. Habis itu kita bersihkan bagian sini. Setelah bersih baru kita ganti dengan IC yang baru itu teman-teman ya. Untuk pembersihan dan pemasangan, kalau ada waktunya nanti pemasangan langsung saya videokan, kalau tidak ada ya langsung kondisi terpasang. Yang penting teman-teman bisa mengetahui ya, benda kerjanya ini sama seperti ini itu. Jadi tidak memanipulasi benda kerja, bukan mengganti dengan benda kerja yang lain, tetapi memang fix ini yang akan kita perbaiki itu teman-teman ya. Ini ciri-cirinya bisa dilihat ya, ada coret-coret seperti ini. Terus ini bagian ponnya ya, kalau tidak salah bagian ponnya ini sudah ada yang lepas, cuma pemiliknya disuruh mengabaikan aja. Pak Aksan hanya mengikuti aja gitu ya. Itu teman-teman, sementara saya skip dulu teman-teman ya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Coba kita bersihkan sekalian ya dengan menggunakan solder wick seperti ini, tapi harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita bersihkan seperti ini. Nah, ini setelah bersih ataupun sudah terangkat beberapa timah soldernya di masing-masing PCB, baru nanti akan kita pasang kembali. Ini saya bersihkan sekalian teman-teman ya, dengan menggunakan thinner. Bisa thinner yang super thinner, atau kalau saya biasanya menggunakan yang merek Demarum. Sudah bersih. Sekarang saya ambil IC-nya dulu ya teman-teman ya, lupa ambil IC-nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk memasang IC-nya. Ini IC-nya ya. Nah, kita taruh di sini. Ini kita siapkan kaca pembesar ya, matanya paksa tidak begitu kelihatan, mohon maaf aja. Untuk IC memori itu tidak boleh menggunakan tipe untuk efek lain ya, misalkan untuk AX 1500 juga tidak dapat diganti dengan IC AX 1000 dan sebaliknya. Demikian juga kalau digunakan untuk zoom ya, zoom G1 X on ya jangan diganti dengan zoom G1 on itu ya. Zoom G1 G3X
tidak boleh diganti dengan zoom G3, itu pasti akan terjadi error. Jadi harus disesuaikan, karena di dalam IC EEPROM itu isinya adalah sistem gitu ya, jangan asal mengganti, itu disesuaikan aja. Tadi untuk pengecekan saya tidak menggunakan layar LCD ya, ini jadi sebagai indikator tanpa layar LCD. Tadi sudah saya terangkan ada tulisan E di 7 segmennya. Oke, langsung aja kita koreksi ya. Jangan dibalik bagian kaki-kakinya. Kalau kaki satu juga dapat kaki satu gitu ya, jangan dibalik kaki satu dapat kaki 8. Nanti justru akan menambah masalah lagi itu teman-teman. Ini Pak Aksan biasanya menggunakan solder analog dulu, solder manual. Memang lebih nyaman menggunakan solder manual untuk penggantian IC yang masih segede ini gitu. Kalau IC-nya sudah kategorinya mikro ya bongkar pasangnya saya menggunakan hot air ini atau blower gitu ya. Yang penting itu adalah ketelitian dan kesabaran. Ini sudah masuk adzan asar ya. Ini April tanggal 6 2026. Ini punyanya temen sih, udah sejak puasa kemarin itu baru sempat mengerjakan. Yang penting orangnya sabar gitu. Oke, kita kasih plug ya, kita kasih plug biar lebih gampang untuk penyolderannya. Tapi setelah kita kasih plug nanti kita bersihkan dengan thinner. Oke, seperti ini. Oke, tinggal sisi yang satunya lagi. Kita kasih plug lagi. Kita kasih sedikit timah ya. Ini Pak Aksan tuh masih senang berkarya sebetulnya, cuma matanya yang sudah ngajak untuk pensiun.
cek lagi dengan kaca besar. Lampunya dihidupkan ya teman-teman, nggak begitu kelihatan Pak Aksan. Oke, setelah kita cek sudah betul pemasangannya, terus sudah connect semua, tidak terbalik dan sempurna penyolderannya. Setelah itu kita bersihkan bagian yang terkena siongkak ataupun apa namanya, yang terkena fluk. Nah, dulu Pak Aksan menggunakan siongkak yang padat itu, kalau dulu namanya gondorukem ya. Nah, mungkin teman-teman teknisi yang jadul mungkin akan paham. Kalau teman-teman yang Gen Z ya bilangnya fluk gitu aja, sama saja ya. Tuh. Terus kita bersihkan dengan tisu seperti ini. Biar mudah kering, kita kasih panas dari blower ya, biar kering. Biar tinernya kering. Nah, seperti ini. Untuk bagian switch ini sengaja saya ambil memang karena apa itu sudah bermasalah switchnya, jadi sekalian dipasang switch yang baru gitu. Oke, setelah penggantian IC selesai ya teman-teman ya, terus kita coba ya. Kita coba ini dari tadi nancep, cuma tidak saya hidupkan adaptornya itu ya. Sekarang kita cek 7 segmen ini. Setelah kita ganti IC, harusnya tidak boleh ada keterangan E di sini gitu ya. Oke, langsung ini saya matikan dulu aja lampunya. Tadi lampu hanya sekedar untuk ngecek apa itu namanya kondisi penyolderan. Nah, sekarang ini saya tutup gini ya, gini aja ya. Terus saya hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah angka 8 bukan E lagi. Oke ya. Berarti proses pemasangan dan penggantian proses pelepasan dan penggantian IC sudah selesai dan dapat dinyatakan berhasil. Oke teman-teman, untuk pemasangan tadi sudah selesai ya, dan sudah berhasil. Sudah tidak ada keterangan E, terus mati itu ya, standby pada bank 0 itu ya gitu. Jadi tidak saya pasang LCD-nya, tidak saya pasang. Yang penting sudah dapat keterangan, kesimpulan bahwa efeknya sudah normal secara sistem ya, secara program. Kalau masalah nanti keluar suaranya itu lain lagi. Nanti keluar suaranya atau tidak itu lain lagi. Kalau tidak keluar suaranya, meskipun sudah kita rubah value-nya, baik itu potensionya, ya berarti ada komplikasi itu ya. Dan ini saya coba ini tanpa tersambung dengan modul potensionya itu ya. Dan switchnya ini juga belum saya pasang itu. Tadi sudah penggantian switch yang ini. Jadi kalau mau mengganti switch yang ini, ya tetap saya mengambil IC ini dulu, biar switch yang kita pasang ini nanti itu biar tidak terkena blower ataupun
hot air itu. Nah, jadi kerja itu harus sistematis. Gitu dulu teman-teman ya. Jadi ini saya uji seperti ini itu tanpa menggunakan modul atau PCB yang ada potensio-potensionya. Ini saya lepas seperti ini ya. Itu yang penting saya menguji sistemnya sudah dalam keadaan normal. Itu teman-teman ya. Videonya tadi sempat saya sambung karena tadi ada suara tetangga yang memiliki motor dengan suara keras, jadi ya saya saya hentikan dulu terus saya sambung lagi. Yang penting teman-teman harus teliti dalam mengeksekusi sebuah kerusakan ya, harus istilahnya menganalisa dengan tepat, terus memasang, melepas, memasang, menguji dengan tepat. Itu teman-teman. Saya kira demikian dulu ya video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.